Nah itu kan CCTV. Ya, kasus kematian Arya Daru Pangayunan ini masih terus berlanjut. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara ya, Vi, melihat ada sejumlah kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga yang tidak dirilis oleh pihak kepolisian. Sehingga keluarga ini meminta, ayo pihak kepolisian untuk kembali lagi melanjutkan kasus ini dan juga membuka secara terang benderang. Meminta pihak kepolisian membuka terang benderang, tapi kalau bisa juga hal apapun itu pecahan-pecahan puzzle itu ya diserahkan kepada betul. Kita akan membahas mengenai hal ini ya. Betul. Pagi hari ini sudah ada narasumber yang hadir di studio. Lengkap, sudah ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Kemudian juga ada Pak Dwi Librianto, kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Dwi ini juga kerabat dari keluarga ya? Iya, saya kerabat dari keluarga. Baik, kemudian juga sudah ada Bang Mustafa Benah Rawardana, Koordinator Indonesia Crime Analyst Forum. Selamat pagi Bang Nahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda kami undang kembali karena Anda yang waktu itu cukup memberikan kemungkinan-kemungkinan lah kan begitu ibaratnya ya. Tapi mungkin saya mau ke Pak Dwi dulu ya. Pak Dwi ada sejumlah kejanggalan yang kemarin juga sudah disampaikan saat konvers dan juga disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kejanggalan-kejanggalan apa yang mungkin bisa dirinci disampaikan saat ini yang juga bisa menjadi bukti kuat nantinya untuk pihak kepolisian terus mengusut tuntas kasus ini? Yang pertama adalah, yang saya ini adalah handphone. Dalam era sekarang handphone kan mudah sekali dilacak gitu loh. Dilacak dan ada beberapa sejak pukul 21.17 itu centrang 1. Ada beberapa komunikasi antara suami dengan istrinya itu centrang 1 sampai tiba-tiba pagi jam 10 sudah centrang 2. Aktif kembali dalam arti? Ya, saya nggak tahu aktif kembali apa. Yang jelas itu centrang 2. Karena sejak sempat nggak di-capture ketika centrang 1? Ada. Yang centrang 1 ini nggak sempat di-capture. Nggak sempat di-capture. Tapi isinya mengatakan bahwa itu memang centrang 1. Sejak tidak terhubungkan, di telepon tidak bisa, karena di telepon tidak bisa, lalu di telepon penjaga kos tidak bisa, lalu di telepon lewat jaringan biasa. Itu ada lebih dari 10 hampir 20, dia telepon nggak bisa. Karena memang kalau saya narasikan perbicaraan dari tanggal 6 sampai tanggal 7 antara dua orang ini, antara almarhum dengan istrinya, itu ada lebih dari 10 lembar saya tulis Pak. Ada lebih 10 lembar. Karena mereka biasa komunikasi. Bahkan setiap pindah tempat aja, ya jadi berini, pindah tempat aja, itu mereka kabari. Dan pembicaraannya intens. Artinya komunikasi intens ya? Lebih-lebih tanggal 7, itu suasana mereka sangat-sangat gembira. Excited banget, karena sebelumnya sudah dapat lamsungnya, lalu sebelumnya yang mau berangkat hari itu juga siang itu jam 12-an tiket sudah ready, lalu jam 12-an visa Finlandia sudah ready. Mereka berdua kadang-kadang dalam chatting ada bahasa Finlandia yang karena itu mereka sudah siapkan. Anak-anak juga sudah keluar. Nah, sehingga tiba-tiba centrang 1. Makanya beliau istrinya mencoba hubungi Polsek Menteng. 7 kali hubungi, tidak diangkat. Nomornya itu dapat dari mana Polsek Menteng? Nomor 021319. Dapat dari online kah? Ya, dapat dari online kah? 26390. Ya, karena kita banyak sekali masyarakat, saya pribadi pun juga kadang-kadang mendapatkan nomor dari googling misalnya seperti itu, ternyata nggak update juga Pak, sudah ganti nomornya. Begitu. Ya itu kan kita kan masyarakat yang tahu kita, kalau saya tanya mau cari apa jadi Google, nggak ada lain gitu lah. Ya, harusnya negara memperbaiki itu. Akhirnya setelah tidak bisa menghubungi Polsek Menteng dan HP Daru baru tiba-tiba penjaga kos nyambung, baru bisa dihubungi. Paginya? Enggak, malam itu juga. Lalu makanya ada penjaga kos yang mondar-mandir itu karena minta tolong dicek. Kenapa nggak dibuka aja atau gimana? Berapa, Pak? Nah itu Pak. Saya justru malah sebagai masyarakat yang mengetahui pemberitaan ini bertanya Pak, kenapa nggak dibuka saja Pak? Gitu. Istri menghubungi penjaga kos. Kenapa seorang istri kan sah-sah saja meminta dobrak kah atau apakah gitu? Kalau dari pembicaraan saya dengan mereka, besok saja saya buka gitu loh. Yang mengatakan besok saja saya buka siapa? Penjaga kosnya. Karena via telepon. Istri kan berhak Pak untuk meminta kan? Iya berhak. Tapi dijawab penjaga kos besok saja. Ada kecurigaan nggak istri terhadap si penjaga kos? Saya sekarang ini maksudnya sekarang ini. Saya nggak berini seperti itu Pak. Jadi saya mencoba netral supaya
apa yang saya pikirkan saya bisa lebih membumi lah, lebih jelas gitu loh. Kalau saya sudah menjudgment seseorang, saya udah ke situ agak repot. Pak, satu lagi Pak, soal sorry nih. Saya penasaran, kita penasaran ya. Pak Yusuf, maaf. Bang Lara, amplop itu apa kabar Pak, amplop itu? Amplop itu didapat tanggal 9 malam, diantar oleh seseorang pakai tutupan, laki-laki, apa kurir kah dia itu? Saya nggak tahu. Diserahkan kepada ART, lalu disampaikan ke kami, lalu kita buka, bentuknya adalah styrofoam, lambang bintang, lambang hati, lambang bunga Kamboja. Ada tulisan? Tidak ada. Pengirim siapa? Tidak ada. Lalu tapi ditulisnya ada strip 2 di situ, di belakang tutupan sebelum kita buka ada strip 2. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Saya klarifikasi, itu yang mengantar adalah keluarga ke Polda, diantar oleh salah satu anggota Kompolnas kalau nggak salah. Kita sudah sampaikan ke penyidik. Jadi sudah diberikan kepada pihak kepolisian. Pak Dwi, sedikit dong soal penjaga kos nih Pak. Kan sebelumnya kabarnya sudah ada komunikasi, sudah ada sempat bertemu dengan Arya Daru saat pukul 9 malam dan sudah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian ya. Apa yang disampaikan saat pertemuan Arya Daru dan juga penjaga kos? Hanya teguran biasa atau bagaimana? Saya nggak sejauh, nggak sampai. Terus kemudian CCTV yang kabarnya juga diminta oleh pihak keluarga untuk bergeser, apakah memang itu benar? Tidak benar sama sekali. Istri tidak meminta penjaga kos dan sudah diklarifikasi juga bahwa istri tidak minta. Dan yang malam itu kan kamar Daru tidak kelihatan. Hanya lorong aja ya? Lorong aja, itu satu. Tapi dalam hasil penyidikan kan ada 20 titik CCTV. Ya, kita keluarga belum lihat yang 20 titiknya apa aja. Tapi sudah lihat CCTV di posisi yang itu secara real, secara panjang videonya? Belum, kami belum lihat. Justru nanti saya akan sowan ke Polda, kita diskusi masalah ini. Artinya Anda menyayangkan lah ya, begitu kenapa dalam konferensi persnya Polda Metro ketika itu seakan-akan kayak meremehkan saja kasus ini, padahal ada kejalan-kejalan yang menurut Anda penting di situ. Siap. Pak Yusuf, komentar Anda Pak Yusuf. Baik, menarik. Cuman kan sangat disayangkan keluarga yang pada saat ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum itu tidak dari awal gitu, awal penyelidikan. Ini kan setelah proses penyelidikan dirilis. Pertama, kita akan cek kembali apakah penyelidikan ini secara administrasi sudah dihentikan belum? Belum. Ya, itu kita pastikan dulu. Jangan sampai ada suratnya dihentikan. Sepanjang secara administrasi itu belum dihentikan, artinya kan sikap penyelidik itu masih sangat terbuka. Termasuk terbuka dengan apa yang disampaikan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum pada saat ini. Pertama, yang menjadi pertanyaan dan perhatian serius dari kuasa hukum, dari keluarga lah ya? Iya, dari keluarga adalah fakta-fakta yang berasal dari pihak istri. Karena memang ini sangat penting. Komunikasi terakhir yang intens adalah dengan istri. Termasuk istri berkomunikasi dengan pihak penjaga kos. Termasuk istri sempat menghubungi nomor yang diyakini melalui pencarian online Polsek Menteng. Ini menarik, tentu kita akan tindak lanjuti mengapa ada sampai tidak ada respon. Kalau itu benar nomor Polsek Menteng, kalau memang sudah tidak digunakan, mestinya diupdate. Siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Nah, walaupun demikian, semua fakta-fakta yang kemarin itu berasal dari istri, tentu punya hubungan dalam bahasa hukum, punya nilai koherensi untuk menunjukkan sebuah kebenaran dengan klarifikasi ataupun keterangan-keterangan dari pihak penjaga kos. Tapi kalau nanti ingin diseriusi, tentu hak-hak penjaga kos juga perlu dihormati. Apakah nanti akan didampingi kuasa hukum atau tidak? Sementara kan kemarin tidak didampingi kuasa hukum. Tentu kan ini harus posisinya berimbang. Kalau kita berpatokan kepada perhatian fakta-fakta yang ingin didapatkan melalui istri, misal, mengapa penyelidik tidak menggali fakta-fakta berasal dari handphone istri?
Ini Pak Yusuf ngomong kayak gini, memang benar tidak ada satupun barang istri, handphone istri. Handphone istri masih ada di data kita. Artinya tidak diperiksa oleh penyidik. Masih dipegang istri gitu. Seharusnya. Ya. Tapi kan istri dulu sudah dilakukan berita acara wawancara. Betul. Apakah handphonenya waktu itu sekaligus dilihat? Dilihat atau memang hanya wawancara saja? Ini kan berasal dari kuasa hukum, yang ini kita catat. Nah, ini kita catat, karena sorotannya sementara kan itu. Yang kedua dari sorotan pada handphone. Handphonenya Daru, Arya Daru? Ya, handphone Daru sendiri yang terakhir digunakan itu, dan itu sebagaimana saran kami, dan Polda Metro Jaya, penyelidik juga merilis pada waktu itu, masih terus berupaya melakukan pencarian. Nah, masih terus berupaya melakukan pencarian handphone tersebut? Artinya kan tadi ada fakta bahwa centrang 2 itu? Chat yang itu pada pukul 21 sekian itu tidak masuk, masih centrang 1, tapi pukul 10-an pada tanggal 8 itu masuk. Nah, apakah itu sudah masuk proses pemeriksaan digital di lapor digital terkait dengan device yang sempat terhubung dengan handphone terakhir yang digunakan oleh almarhum, misal device WA, apakah WA itu masih aktif di device lain? Nah, itu kan perlu dipastikan. Nah, hanya dugaan kita itu setelah ditemukan almarhum di dalam kamar pukul 7.39, kalau sudah pukul 10 ya diduga sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Artinya pada saat dibuka device jadi jangan-jangan centrang 2 itu? Ya, karena dibuka device yang terhubung dengan handphone terakhir itu. Tapi kabarnya pihak kepolisian tidak bisa menemukan. Ya, itu dugaan kita. Ini yang kedua ini sangat menarik terkait dengan handphone chat yang itu masuk. Centrang 2 itu kan menarik. Iya. Termasuk Instagram yang katanya masih aktif di tanggal 14 Asumsi Agustus keluarga ya, Pak, centrang 2 itu berasal dari ponsel. Iya, ponsel. Tapi kalau Pak Yusuf mungkin memperkirakan karena memang sudah ditarik gitu ya datanya, jadi centrang 2 begitu. Di device yang lain. Ada penjelasan dari ahli digital laboratorium forensik kan menjelaskan ada terhubung dengan device lain. Iya. Apakah itu juga terhubung sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dibuka dia langsung masuk. Dan itu inilah yang perlu direspon oleh penyelidik, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga ini terkait dengan satu, fakta-fakta yang perlu digali dari pihak handphone istri, yang kedua terkait dengan adanya fakta centrang 2 masuk ke WA almarhum. Kalau ternyata memang ditarik ya Ti, artinya udah selesai tuh kejanggalan yang dikatakan oleh keluarga. Karena itu udah ditarik ke device yang lain. Kalau untuk amplop coklat sendiri apakah juga harus didalami siapa yang memberikan? Apa makna dari pesan itu? Atau ngeri-ngeri sedap? Amplop coklat itu fakta yang memang kita mendapatkan informasi dari pihak keluarga pada saat tanggal 20 Juli. Komponas berkunjung ke sana. Isinya tadi sudah terkonfirmasi, hanya memang yang perlu dilakukan pendalaman siapa orang yang mengantar itu, apakah kurir atau itu dari rekan yang mengirimkan atau apa itu. Bunga kamboja itu kan identik dengan pemakaman loh. Iya. Iya kan? Ucapan agak ngeri-ngeri sedap. Makanya benar saya tadi di awal tuh agak ngeri-ngeri sedap. Kalau love apa, Mas? Hah? Kalau love? Love. Kan love, love cinta biasanya kan ada hati, ada bunga. Ada bintang ya? Ada bintang. Bukan. Maksudnya apa itu Pak Yusuf? maksudnya? Iya, itu. Saya nggak tahu, tapi saya pernah. Pak Yusuf bukan ahli tafsir kayaknya. Saya pernah tahu bahwa itu hubungan dengan apa Pak? TPPO. Oh, kalau dari keluarga asumsinya ke situ ya. Tapi tadi sudah dijelaskan juga mengenai nantinya akan didalami oleh karena Kamboja itu bukan tumbuhan tapi negara, maksudnya begitu? Bukan, kalau Kamboja betul mati. Kematian. Kematian. Oke. Bukan negara? Bukan. Karena tadi menyinggung TPPO soalnya. Ya, memang lambang love itu kaitannya ke sana. Oke. Kalau bintangnya Pak? Kalau bintang pejabat lah. Pejabat, Pejabat sipil atau pejabat apa Pak? Pak Dwi tidak tahu. Mang Nahra mungkin bisa menyambungkan tali temali ini Bang Nahra usai jeda tapi ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Jadi gitu Ti. Apa Pi? Ya, mau dipilih layar kaca bagaimana nih? Bang, sebegitu rumitnya setelah sebulan lebih gitu ya, kasus ini bukan ditutup, tapi puncaknya adalah konferensi pers dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ada temuan kejanggalan-kejanggalan. Anda melihatnya? Kita mulai dari telepon Polsek Menteng dulu. Kenapa dengan telepon itu? Tradisi tanda petik ya, tradisi yang saya tidak suka ya.
Kita kalau telepon PSTN di kantor polisi. Ini barusan terjadi setelah kasus Arya. Ini Purwakarta. Anda update nggak? Ada namanya Dewi Permata Karisna. Seorang perempuan dia lama diancam oleh seseorang, dia kenal dengan orang itu, lalu dia telepon polisi nggak ditanggapi, dia lapor polisi, nggak ditanggapin pula, akhirnya dia mati betul dibunuh orang itu. Padahal dia membutuhkan keamanan pada saat itu. Yes, betul. Ya? Ini baru tanggal kemarin 12 Agustus. Karena tidak di Purwakarta. Nggak direspon. Itu datang langsung loh. Bayangkan telepon polisi. Saya kenal banyak polisi. Dia mengatakan, ini oknum ya. Kenapa sih banyak yang tidak diangkat telepon itu? Karena kami sering diisengin, Pak. Ada telepon diangkat, nggak ada yang suaranya. Kadang-kadang ada telepon di meja, diangkat, halo, ditutup. Kadang anak kecil telepon iseng, karena telepon itu nggak pernah dimatikan. Nggak boleh dimatikan. Akhirnya apa? Ini menjadi tipikal, menjadi apa ya, kebiasaan. Kalau ada telepon, kadang malah terutama di malam hari. Bang Nara, tapi Anda itu kan langsung menuduh bahwa nomor tersebut adalah benar nomor polsek. Iya, kalaupun itu benar, tetapi begini, kalau nomor itu nomor meja kantor polisi, jarang sekali ganti nomor. Jarang sekali ganti nomor. Jarang sekali, yang ganti nomor sering ganti nomor handphone yang dirilis. Tapi pada saat break tadi, Rati tadi mencoba untuk menghubungi, tapi memang nggak bisa ditelepon, under reconstruction. Ya, kadang-kadang begini kasusnya itu, mohon maaf ini jadi agak panjang ya. Kadang ini oknum-oknum yang malas-malas itu, kalau dia sedang tidak ingin menerima telepon, ini gagang dikeluarkan. Atau kabel dicopot. Kabel dicopot. Itu jawabannya begitu. Nah, itu soal telepon. Jadi tidak mungkin nomornya ganti. Nggak tapi ganti. Mungkin kemungkinan yang disampaikan Bang Nara ini ya. Betul. Nah, sekarang yang pertama. Yang kedua, saya berharap kasus ini akan panjang. Kenapa, yang penting tidak ditutup pokoknya. Panjang tapi jelas dong, Bang. Jelas, nggak apa-apa. Karena keluarga ini kan novum perkembangan baru, keluarga mulai menunjuk pengacara, mulai bicara terbuka, chat-chatnya mulai dibuka. Nggak apa-apa, itu bagus. Karena dalam ada gium investigasi, ada istilah no personal crime. Nggak ada kejahatan sempurna. Jadi pasti meninggalkan jejak. Persoalannya adalah, ini antara, mohon maaf ya, ini kan saya masih berpikiran itu dibunuh. Antara pelaku dengan penyidik pintar mana? Ya. Harusnya penyidik dong. Sehebat-hebat pelaku ini melakukan rencana, melakukan kerja, menyiapkan jalan kabur. Itu kalau penyidik bagus akan ketemu jejaknya, akan menemukan jalan menuju pelaku. Tapi soal amburadulnya penjahat ini, misalnya kasus-kasus kayak baru-baru inilah ada penculikan apa-apa. Nah, kalau penyidiknya ini nggak bisa menangkap ada feeling untuk ke sana, dan memiliki keterampilan membaca, ya nggak bakal terungkap. Padahal amburadul. Walaupun dikatakan pihak keluarga ini memiliki keahlian seorang profesional. Profesional lah disebutnya. Makanya saya kemarin tetap curiga sampai hari ini. Karena begini, kalaupun dia bunuh diri, si Arya ini, itu kecil kemungkinan. Karena saya membaca banyak jurnal ya tentang bunuh diri. Itu bunuh diri itu selalu, meskipun itu dia siapkan sendiri, selalu kalau dalam ada yang menciptakan dengan video, tetap aja dia kejot-kejot, dia gulung-gulung. Respon tubuhnya ya. Respon tubuhnya itu keluar air mani dan seterusnya, itu ada yang kerekam CCTV, banyak di Google, di YouTube banyak. Lah ini sama sekali nggak ada bukti-bukti, misalkan kerusakan atau pergeseran spring bed ini, penutupnya, selimutnya nggak berarti. Ditutup selimut. Ditutup selimut ya. Artinya kemungkinan besar sebelum ini dibunuh, tetapi pembunuhnya betul-betul melakukan operasi yang sangat profesional, sangat rapih, sehingga kita ngiranya kita digiring untuk dengan alat-alat itu bunuh diri. Apa buktinya? Lah dia pakai lakban, yang itu kan yang beli dia sendiri. Seolah-olah dia yang bunuh diri dengan alat, dengan benda yang dia beli. Seolah-olah itu persiapan. Tapi kan diplomat kan memang biasa menyimpan itu. Biasa. Kan? Itu kan sebagai kadang-kadang dimanfaatkan untuk membedakan misalkan koper bagasi dan sebagainya. Nah yang kedua, tetapi kalau pembunuhan ini polisi harus lebih giat lagi. Kalau bunuh diri itu gampang menyimpulkan kayak kemarin ya. Bukan gampang lah, saya nggak menyepelekan ya. Apa namanya polisi kan? Kenapa? Ya kurang giat apa namanya, semua bukti sudah. Saya ceritakan kasus di Caroline ya, di Amerika. Tahun 47, tanggal 15 Januari 47, itu ada nama artis namanya Elizabeth Short, panggilan Beth. Beth itu artis masih muda, 22 tahun. Ditemukan mati, tubuhnya terbelah dua. Terbelah dua. Nah, saat itu polisi di Amerika itu rusak-rusaknya, nakal-nakalnya, korup-korupnya. Sehingga polisi itu ya menurut buku Police Organization karangan Maurice Punch tahun 85, polisi oknum yang nakal itu di Amerika
itu karena dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kalau nggak menguntungkan dirinya atau organisasinya nggak dia kerjakan. Yeah. Dua, kalau dia nggak dijanjikan oleh salah satu pihak untuk menemukan atau mengungkap kasusnya, dia tidak. Jadi di sana istilah 86 di Indonesia itu di Amerika sudah lama terjadi. Maka mengelahirkan polisi-polisi korup yang malas. Tapi saya nggak yakin lah untuk unsur itu masuk di kasusnya. Nanti dulu. Kasus ini sebenarnya hanya pendek waktunya. Itu kan di GI ketemuan dengan dua orang teman. Ya, beberapa teman-temannya di Kemlu gitu, atau tanda petik love tadi itu. Kan kira-kira hanya jam 9 malam sampai subuh katakanlah. Rancangannya itu loh. Tentang waktunya. Kalau pembunuhan ya, itu tentu pelakunya nggak mungkin mempersiapkan, kalau di triggernya itu loh ya, nggak mungkin secepat itu mempersiapkan untuk membunuh. Kecuali dia memang sebelumnya punya keahlian. Katakanlah seorang pembunuh bayaran atau mohon maaf oknum aparat yang dia memiliki keahlian, keterampilan khusus membunuh dengan cepat atau membunuh dengan rapi. Maka meskipun waktunya hanya pendek, dia bisa melakukan itu. Karena kalau kesimpulannya bunuh diri atau nggak ada pihak lain terlibat, itu agak janggal. Maka dari itu, karena kejahatan nggak pernah sempurna, teruskan ini sampai ketemu. Saya ngikutin sampai ketemu pembunuhnya maksudnya. Sampai terungkap. Kalau yang kemarin katakan dokter belum terungkap, selama masih ada misteri, belum terungkap namanya, masih ada misteri. Iya kan? Kalau nggak ada misteri lagi udah terungkap itu. Tapi kalau masih ada misteri, masyarakat masih curiga. Berarti saat ini pihak kepolisian juga harus mendalami seperti HP milik sang istri. Iya dong. Informasi yang saya dengar itu ya belum di BAP, belum BAP, masih BAW kan. Jadi belum diperiksa secara detail. Tetapi saya pernah pengalaman begitu, kita kalau masuk ke ruangan penyidik saya kira sudah bisa tersadap itu kalau soal handphone itu. Pak Dwi, adakah kejanggalan dari Anda juga, Pak Nikolai juga, ayah Anda dari almarhum Daru, istri, bahwa profesional ini mengerucut kemana? Saya nggak bisa menduga. Sudah digambarkan oleh Bang Nahra bahwa untuk kurun waktu jam yang tidak terlalu panjang, singkat saja, dengan kondisi yang rapih, clean seperti itu, ini benar-benar profesional. Kalau dari rilis Polda kemarin, ada yang saya agak ini underline ya? Underline ada kenapa disebut privasi. Pada saat menjelaskan kepada salah satu saksi, nah, ini privasi, nggak bisa dilanjutkan. Padahal dalam bukti-bukti yang lain, mohon maaf kayak kondom dan sebagainya disebutkan gitu loh. Kalau ini kok privasi, nah itu yang kami agak bingung gitu dari pihak keluarga ya. Pak Yusuf, apakah polisi melokalisir penyelidikan yang dilakukan? Yang dilakukan. Soal melokalisir atau kan ada privasi tadi, tidak mendalam di situ. Sesuatu yang dilokalisir atau tidak, tentu dari penelusuran pemantauan yang dilakukan Kompolnas, kan Kompolnas kan ke Jogja, ke TKP. Dapat data banyak ya. Sejauh ini belum mendapatkan hal-hal yang melokalisir seperti itu. Kita garis bawahi saja rilis Direktur Reserse Kriminal Umum itu kan paling pertama sekali belum menemukan, belum. Apabila ini masih penyelidikan ini belum secara administrasi dihentikan, tentu masih kemungkinan terbuka, ya masuk akal karena handphone saya menegaskan betul itu dari awal itu handphone almarhum itu harus dicari, harus bisa didapat. Ya, gitu. Nah, kita sudah melakukan penalaran bahwa ini diduga membunuh. Ini kita menalarkan kan kemarin itu pembunuhan. Pembunuhan. Nah, karena kan penyidikan itu kan untuk mendapatkan terang, fakta-fakta, informasi peristiwa pidana atau bukan. Kita nalarkanlah itu pembunuhan. Kapan itu terjadinya? Ya, lokusnya itu ya dimungkinkan kalau berdasarkan rekaman CCTV pukul 23.23 almarhum sudah berada di pintu area rumah kos, maka sampai ditemukan pukul 7.39 tanggal 8, ya lokusnya itu di rumah kos. Kalau kita nalarkan, di mana dia dibunuhnya? Siapa pelakunya? Kalau pelakunya kita anggap itu melakukan di area kos, dimungkinkan, diduga orang yang melakukan itu sudah berada di rumah kos. Atau dia ngekos. Kan begitu. Nah, penalaran itu kita belum mendapatkan jejak-jejak yang menunjukkan fakta. Di kamarnya bagaimana jejak. Lakban. Seprofesional itulah pelaku sampai tidak menyisakan jejak. Iya, lakban memang rapi. Faktanya kan rapi.
Dan dibungkus kain plastik. Lakban itu mengandung lem. Itu bisa merekatkan jejak apapun. Katanya bisa pakai sarung tangan. Iya, sarung tangan kan ada jejak bekas sentuhan. Itu tidak ditemukan. Ya itu tidak mendebatkan fakta itu. Lakban itu sesuatu yang bukan istimewa. Kita semua pasti punya lakban di rumah kan begitu. Tapi tidak lakban kuning, Pak. Lakban itu kan lem. Coba aja pakai sarung tangan diletakkan. Dia menimbulkan jejak. Ada jejak yang tidak teridentifikasi. Fakta-fakta itu belum kami dapatkan penjelasan itu. Bang Nahra, Love Star Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Saya kira ini saya duga ini ada pihak lain yang mereka ikut nunggangin kasus ini. Supaya ada dua kemungkinan, supaya terungkap atau tidak terungkap. Menunggangi kasus ini? Yes. Dengan mengirim amplop itu? Ya. Kenapa tidak Anda mungkin kaitkan dengan dugaan Anda di Grand Indonesia? Apanya? Kiriman amplop itu. Maksudnya dikirim? Karena kan di situ ada heart ya, hati. Di situ ada bintang. Dan tadi Anda bilang hati-hati. Tadi kan Anda kan curiga juga dengan yang kalau yang Indonesia. Ini, kalau misalnya peringatan untuk hati-hati misalkan ya. Tentu itu dikirimkan. Hati-hati atau heart ini? Heart. Karena bisa dua-duanya. Itu dia. Karena ini kasus heart, maka hati-hati. Tapi mungkin itu bisa dikirimkan sebelum dia tewas misalnya loh. Tapi tadi kata pihak keluarga menduganya ada hubungan dengan TPPO. TPPO. Asumsinya. TPPO. Kerjaannya. Saya kok jauh ya ke arah sana itu, jauh ya. Saya kira pertemuan pendek itu di G itulah yang menjadi trigger. Kalau sebesar yang itu saya agak jauh karena itu mungkin sudah lama kalau soal itu. Dipersiapkan sudah lama. Jadi istrinya, maka saya nyecer ke beliau ini, istrinya kok seintens itu mengejar kepada penjaga kos. Tahu kan? Untuk menguping, melihat ke dalam, melongo sampai berjam ke jam, menit per menit. Itu motifnya apa? Saya singkat mau ke kuasa hukum Pak Dwi. Tapi istri tahu siapa yang bertemu dengan Arya terakhir itu? Tahu. Dua orang itu tahu. Karena Daru itu selalu terbuka dengan istrinya. Soal mau ketemu mohon maaf. Siapa namanya? Dion dan Farah. Itu di chat ada. Oh, di chat ada itu? Ada. Saya mau ketemu Dion dan Farah. Itu spekulasi yang sudah terbantahkan lah. Ada hubungan lain dan lain sebagainya, itu terbantahkan ya? Belum terbantahkan. Ini pihak keluarga sudah mengatakan? Terutama, kecuali ada satu kejadian yang buat istrinya khawatir banget. Khawatir banget, sehingga ngecek terus dari menit ke menit. Sebelumnya nggak seintens suami istri, kita tahulah sekhawatir kita terhadap, karena sebelumnya kan nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Maksudnya ada apa? Ada ancaman kah sebelumnya atau bagaimana? Mungkin ancaman, mungkin kekhawatiran terlalu tinggi terhadap kejadian tertentu, karena mungkin satu detik kejadian itu membuat istrinya shock, membuat dia khawatir sekali terhadap suaminya, nasib nyawa suaminya. Baik. Pak Dwi, ini terakhir ya, Pak Yusuf. Sudah diserahkankah semua itu dari konversi itu kepada pihak penyidik, pihak kepolisian? Belum. Jadi kami apa rencananya, Pak? Kami masih konsolidasi 1-2 hari ini, mungkin dalam waktu dekat kami akan Artinya akan koordinasi ya, Pak ya? Pasti. Dan harapannya adalah bisa ditindaklanjuti. Siap. Harapan keluarga seperti itu. Kita akan nantikan ya. Kompolnas tetap akan mengawasi dan memonitor terus ya pasti. Kita sebagai pengawas fungsional terbuka, kapan mau datang Kompolnas nanti kita terima. Baik. Kita nantikan akan seperti apa kasus ini ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pak Yusuf.